Seorang bapak pernah memberi kesaksian yang menarik. Ia bercerita bahwa selama belasan tahun, setiap kali makan ayam, ia selalu memberikan bagian dada kepada istrinya. Selama masa pacaran, ia melihat istrinya selalu makan bagian dada yang diberikan, sehingga ia beranggapan pastilah istrinya menyukai dada ayam. Setelah belasan tahun berjalan, ketika mereka saling membuka diri satu sama lain, barulah ia tahu bahwa sebenarnya istrinya paling suka bagian paha ayam. Lalu mengapa istrinya selalu memilih bagian dada? Ternyata dada ia pilih karena ia tahu suaminya menyenangi bagian paha. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita sukai pastilah disukai juga oleh pasangan kita, anak kita, keluarga, teman, atau orang lain. Ada banyak ayah yang beranggapan bahwa jika mereka mampu mencukupi kebutuhan materi dari anak dan istrinya, ia sudah menjalankan fungsinya sebagai ayah teladan. Padahal mungkin pada banyak kesempatan, anak dan istrinya jauh lebih membutuhkan perhatian dan kehadirannya ketimbang pemenuhan kebutuhan materi. Manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda, baik itu sifat, tingkah laku, hobi, kegemaran, dan sebagainya. Artinya, apa yang kita suka belum tentu orang lain suka. Apa yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah Yesus jelas agar kita mengasihi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi orang lain sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau inginkan? Bukan menurut kita, namun menurut mereka, karena semua orang berbeda kebutuhan dan keinginannya. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sebuah pengertian mendalam mengenai bahasa kasih agar kita bisa menyentuh hati orang-orang di sekitar kita. Ada 5 hal yang biasanya menjadi bahasa kasih bagi seseorang. Pertama, kata-kata pujian. Orang yang memiliki bahasa kasih ini biasanya akan bahagia atau merasa dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif seperti dukungan, pujian, pengakuan, dan lain-lain. Kedua, saat kebersamaan. Jenis ini akan merasa dikasihi jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka, berbincang-bincang dari hati ke hati, jalan-jalan, dan sebagainya. Ketiga, hadiah. Tipe seperti ini akan sangat senang jika mendapat hadiah atau pemberian. Tidak peduli akan nilainya, meski yang paling sederhana sekalipun. Keempat, bantuan. Orang dengan tipe kasih seperti ini akan sangat bahagia jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk membantu mereka meski sedang sangat sibuk. Bantuan itu akan sangat berarti bagi mereka. Kelima, sentuhan. Tipe seperti ini jika menerima pelukan, ciuman, genggaman tangan, atau walau hanya tepukan di pundak bisa berarti sangat besar bagi mereka. Beda orang, beda bahasa kasihnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui bahasa kasih dari pasangan, anak-anak, teman, dan orang tua kita? Dalam menggenapkan perintah Kristus untuk mengasihi orang lain seperti halnya Yesus mengasihi kita, maka kita harus mengenali bahasa kasih apa yang paling mereka butuhkan.
Meskipun segala sesuatu yang kita berikan dengan maksud baik dan didasari oleh kasih yang tulus, namun ada kalanya curahan kasih kita tidak akan maksimal jika kita tidak mengenali bahasa kasih dari orang yang kita berikan. Tanpa pengenalan bahasa kasih seseorang, kita bisa saja gagal dalam menyatakan kasih kita kepada mereka. Malah bisa saja timbul kekecewaan karena kita merasa pemberian kita tidak dihargai, sedangkan mereka merasa tidak diperhatikan. Ini saatnya kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi dengan mengenal terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan sesuai dengan bahasa kasih dari masing-masing mereka. Saudara, mari kenali bahasa kasih dari orang-orang yang kita kasihi dan nyatakan kasih kita dengan maksimal. Amin.